القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم وزدنا علما بالله على كل حال. قال الشيخ بعد العمل في هديه إن شاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين. Wa minhum ibahiyuna yaqulun, wa minhum, dan itu sebagian dari ahzab al-tanawiyah atau ahli-ahli bid'ah. Ibahiyuna utawi kelompok ibahiyun, kelompok ibahiyun yaquluna, berkata siapa ibahiyun, innal abda idza balagha ghayatal mahabbah wasafa qalbuhu. Innal abda, sesungguhnya hamba, idza balagha, ketika sampai siapa abd, idza balagha, ketika sampai siapa abd, ghayatan, apa ini, bukan mim habbah, ini mahabbah, tulisannya alif lam mim habbah tak marbutah, salah biasa percetakan, banyak salah. Ghayatan mahabbah, idza balagha, ketika sampai siapa abd, ghayatal mahabbah, pada puncaknya cinta. Ghayatul mahabbah, pada puncaknya cinta, wasofa, maka bersih apa qalbuhu, apa hatinya abd. Wasofa, maka bersih apa qalbuhu, apa hatinya abd. Minal ghaflati, dari lalai. Ibahiyun kata gini, ada kelompok ibahiyun bilang gini, kalau ada orang hamba, kalau sudah mencapai puncaknya cinta, itu pasti hatinya bersih dan dia akan terhilangkan dari namanya lalai, malas, lupa, itu hilang. Yang parah lagi, dia bilang gitu, waktara, dan memilih siapa abd al iman, pada iman. Waktara, dan memilih siapa abd al iman, pada iman, al kufri, daripada kufur, wal kufroni, dan kufur. Alal kufri, daripada kufur, wal kufroni, dan kufur. Ya sakoto, maka gugur, sakoto, maka gugur, anhu, daripada abd, apa al amru, perintah, wan nahyu, dan larangan. Kalau ada manusia sudah mencapai taraf puncak cinta terhadap Allah, maka dia sudah terhilangkan, terbersihkan daripada namanya lalai. Dan juga dia sama saja telah memilih iman daripada kafir. Tapi yang parah, ideologi mereka itu mengatakan bahwa sudah, kalau ada orang sudah sampai taraf ini, dia nggak wajib lagi sholat, dia sudah nggak wajib lagi perintah-perintah Al-Quran hadis, dia sudah nggak kena larangan-larangan, terserah mau buat apa, bebas los. Ini kata ibahiyun. Ibahiyun ini hampir sama dengan yang kemarin, seperti Jabariyah dan Qadariyah. Saya sudah bilang pendahuluan dari dulu bahwa umat Rasulullah ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kita sudah bilang banyak, ada Rafidiyun, ada Wahabi, ada Ibahiyun. Dan sebelum ini Mbah Musonef itu sudah bilang, jadi gini, Syekh Zaruk itu bilang gini di halaman sebelumnya, bid'ah itu ada kalanya bisa menjadi wajib, ada kalanya bisa menjadi sunnah, ada kalanya bisa makruh, ada kalanya bisa haram. Bid'ah itu ada kalanya bisa wajib. Contoh, mungkin dulu itu kita nggak pakai nahwu dan sorof. Mungkin sekarang orang ini sangat
minim sekali pemahaman nahwu sorof, akhirnya nggak bisa memahami Al-Quran secara detail, makanya butuh namanya nahwu sorof. Ya berarti nahwu sorof yang dulunya tidak ada wajib kita pelajari. Berarti bid'ah dulu nahwu sorof, sekarang wajib kita pelajari. Tujuannya untuk memahami Al-Quran. Mungkin saja kalau kamus dulu nggak perlu kamus. Sekarang kalau kita nggak bisa paham Al-Quran kalau nggak dengan kamus, harus pakai kamus. Berarti ada kalanya bid'ah ini wajib. Ada kalanya juga bid'ah itu sunnah. Contoh, dulu mungkin belum ada namanya renovasi pondok pesantren, renovasi sekolah. Sekarang banyak mendirikan sekolah, metode pembelajaran yang dulunya metode ini belum ada. Makanya mungkin ini menjadi bid'ah yang sunnah. Kenapa enggak sih kalau untuk kebaikan? Berarti ada kalanya bid'ah wajib, ada kalanya bid'ah sunnah. Mungkin untuk metode pelajaran, metode mungkin nahwu, sorof dan lain-lain. Berarti kan ini bid'ah tapi bid'ah yang sunnah. Paham ya? Ada kalanya bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram kalau dicontohkan Mbah Musannif seperti madhab Qadariyah, madhab Jabariyah, madhab Mujassimah. Ini sudah banyak golongan, sudah ada 3: Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Mujassimah dulu. Mujassimah itu dia tuh menyamakan Allah dengan manusia. Paham nggak? Maksudnya Allah itu tidak bisa digambarkan oleh siapapun. Akal manusia tidak akan bisa mencapai taraf itu. Tapi Mujassimah bilang gini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu duduk di atas arsy. Arsy itu singgasana. Ya duduknya sama seperti kita duduk di kursi. Itu Mujassimah. Ya ada kaki, ada tangan, gini seperti raja-raja gitu. Itu Mujassimah. Dia menjisimkan Allah, mentubuh-tubuhkan Allah. Mujassimah dari kata jismun. Jismun artinya badan, tubuh. Berarti dia tuh mengada-adakan tubuh Allah. Mujassimah ini sesat. Ada namanya Qadariyah, ada Jabariyah. Qadariyah, Jabariyah ini dia tuh ini kontradiksi. Mau nggak? Antara Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Qadariyah bilangnya gini, Qadariyah itu bilangnya, Qadariyah itu nanti sama dengan Mu'tazilah. Ini sama, Qadariyah. Qadar itu artinya mampu. Qadar artinya mampu. Qadariyah bilang gini, Qadariyah itu manusia itu memiliki qadar, mampu untuk melakukan apapun. Ketika Allah sudah menciptakan manusia, Allah sudah nggak ikut campur lagi. Semua itu manusia yang ngurus, manusia yang buat. Nggak ada hubungannya dengan Allah lagi. Paham nggak? Qadariyah artinya mampu. Maksudnya manusia itu mampu menggerakkan tangan sendiri, itu bukan atas Allah kata Qadariyah. Paham nggak? Jadi nggak ada rukun iman yang keenam, nggak ada. Rukun iman hanya ada 5. Khairihi wa syarrihi, kebaikan itu semua bukan dari Allah, dari manusia semua kata Qadariyah. Paham? Itu kata Qadariyah. Ketika Allah sudah menciptakan manusia, ya udah itu manusia semua yang buat. Allah nggak ikut campur katanya. Sesat, ya? Qadariyah. Kita bisa gerak ini Allah yang gerakkan. Paham? Qadariyah bilangnya gitu, manusia yang punya kemampuan. Kalau Jabariyah lawannya, Jabariyah itu dari kata jabrun, artinya paksaan. Paham nggak? Paksaan. Majbur yang dipaksa, mujbir yang memaksa. Paham? Jabariyah dari kata jabrun. Majbur maf'ulun artinya dipaksa. Yang memaksa disebut dengan mujbir. Paham? Makanya di nikah, di bab nikah itu ada sebutan sebagai wali mujbir. Wali mujbir. Wali yang berhak untuk memaksa anaknya. Anak gadis perempuan ini orang tuanya berhak, kalau masih gadis mereka orang tuanya berhak untuk mujbir, memaksa dia untuk nikah, mencarikan calon. Contoh, mungkin ada yang bapak misal mondok, orang tuanya pulang, nak saya nikahkan kamu, saya lamarkan kamu ke putranya siapa gitu. Paham nggak? Ini berhak, seorang wali berhak kayak gini, namanya mujbir, dia berhak memaksa. Kembali ke Jabariyah, Jabariyah itu mengatakan gini, saya contohkan, ini orang yang ngikut Jabariyah ya. Kenapa kamu zina? Kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu gak sholat? Saya nggak punya kemampuan, saya hanya dipaksa. Saya nggak punya kemampuan apa-apa, semua kemampuan dari Allah. Dia berkata gitu, saya zina ya Allah, gitu kan. Saya mabuk, saya apa? Karena saya nggak punya kekuatan sama sekali. Saya hanya semua wadah yang dipaksa. Ini Jabariyah. Dia dipaksa-paksa kayak gitu.
Apa-apa perkara jelek Allah gitu. Paham nggak? Itu Jabariyah. Dia lawan kata dari Qadariyah. Kalau Qadariyah bilang semua karena manusia, kalau Jabariyah enggak. Mau zina, mau mabuk, Allah. Kalau ahlu sunnah dihaluskan nama ahlu sunnah. Ahlu sunnah bilang gini, memang semua itu Allah yang gerakkan. Manusia diberi kemampuan oleh Allah. Nah, tapi nanti manusia itu diberi pilihan sama Allah. Kamu mau jadi orang baik atau enggak? Kemampuan ini kamu alokasikan baik atau enggak? Kamu pilih enggak baik, kamu pilih baik. Paham? Paham enggak? Ini ahlu sunnah. Diberikan kekuatan oleh Allah, memang Allah yang gerakkan. Cuma nanti Allah kasih pilihan. Kamu mau gunakan kekuatan ini untuk perkara baik atau enggak? Kamu pilih mana? Kalau kamu pilih baik ya udah, lo jalankan kamu menuju orang baik. Kamu mau mondok ya udah, Allah jadikan kamu orang yang baik, santri ya kan? Ini ahlu sunnah. Kalau Jabariyah enggak, ya udah pilihan dari Allah. Semua Allah. Paham enggak? Mau zina, mau apa mereka katakan Allah. Saya dipaksa oleh Allah. Itu Jabariyah. Parah ya, ini sesat semua. Sama Ibahiyah pun gitu. Ibahiyah malah bilang kalau orang sudah mencapai taraf cinta, ya udah dia gugur semua. Amar ma'ruf nahi munkar, perkara wajib, perkara haram, larang semua. Hilang semua dari dia. Itu Ibahiyah. Banyak ya golongan-golongan yang keluar dari Ahlussunnah. Ada 73, yang satu yang selamat. Wala yudkhulu tidak memasukkan pada abad siapa Allah an-nara, pada neraka. Allah tidak akan masukkan orang yang sudah ikut Ibahiyah itu tidak akan dimasukkan neraka sama Allah. Walaupun birtikabil kabair, walaupun menerjang dosa besar. Walaupun sudah melakukan dosa besar, kalau Ibahiyah, kalau sudah mencapai taraf cinta, nggak akan disiksa oleh Allah, tidak akan dimasukkan ke neraka. Kata Ibahiyah. Wabatuhum yaqul, wabatuhum dari sebagian Ibahiyah yaqul itu berkata siapa? Ba'du. Innahu sesungguhnya abd. Al-abdu taskutu itu gugur anhu daripada abd apa ibadah dhahiratu yang dhahir. Apa ibadah dhahiratu yang dhahir. Wa takunu dan ada apa ibadahnya abd at-tafakkura itu berpikir saja kata dia. Watahsinal akhlaki dan membagusi akhlak al-batinati yang bangsa batin dalam ya, dalam hati. Sebagian orang Ibahiyah bilang gini, kalau ada orang sudah mencapai taraf puncak cinta, dia nggak perlu lagi namanya ibadah yang dohir. Ibadah yang dohir dia sudah nggak wajib. Ibadah dohir kayak apa? Sholat kan dohir, ya kan? Dohir kelihatan, zakat, haji, ibadah dohir. Dia sudah nggak wajib itu rukun Islam, dia sudah nggak wajib. Dia wajib cuma satu kata Ibahiyah, yaitu apa? Berpikir tentang Allah, membagusi akhlak hati, gini, bersihkan dari riya, gini. Tapi nggak wajib sholat. Goblok ya. Paham? Bahkan tarafnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sultanul Auliya. Rajanya para wali. Satu aja di Sultanul Auliya, rajanya para. Syekh Abdul Qadir itu pelah dulu. Dia lagi pikir. Tanda tangan cahaya. Cahaya ini bilang gini. Abdul Qadir, saya Tuhan. Katanya gitu. Abdul Qadir, saya Tuhan. Dari detik ini, saya halalkan kepada kamu apa yang saya haramkan. Apa yang saya halalkan kepada kamu, apa yang saya haramkan. Kamu mau zina, bebas, los. Mau apa, terserah. Saya sudah halalkan semua. Kata cahaya itu, kata Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir orang alim, wali, tahu. Gak mungkin ada Tuhan itu menghalalkan perkara haram. Al-Qur'annya jelas. Gak mungkin Allah itu mengingkari jadi. Sama Syekh Abdul Qadir langsung dimarah, membelenggar batu atau apa. Ternyata cahaya itu siapa? Iblis, ya. Iblis yang nyamar.
Ternyata ibadah dohiroh nggak bisa dihilangkan, sholat tetap wajib karena dalilnya Quran. Apalagi sholat itu nggak pakai perantara Jibril diutus oleh Allah untuk mewajibkan, tapi Nabi Muhammad langsung dipanggil, ya kan? Dulu berapa aslinya wajibnya sholat ketika Isra Mi'raj? 50, terus dapat dispensasi, ya kan? Dapat dispensasi menjadi 5, ya kan? Karena siapa? Berkat siapa? Nabi Musa. Balik. Soal lagi kepada Allah, minta keringanan, minta dispensasi. Gak akan kuat umatku saja yang besar tubuhnya gak kuat. Mondar, makanya Nabi soal sampai menjadi 5 itu sama Nabi Musa disuruh. Soal lagi, minta keringanan lagi. Pokoknya minta keringanan. Sudah 5 waktu itu. Minta lagi keringanan. Saya sungkan sama Allah, minta keringanan terus. Gak akan kuat umatmu. Nah benar kan? Subuh gitu ya. Wah. Qala berkata siapa Syekh Muhammad fi Syarh Ihya. Qala berkata siapa Syekh Muhammad fi Syarh Ihya di dalam Syarh Ihya. Wa hadza kufrun wa zindiqun wa dhalalatun. Wa hadza sawi ibahiyah ini, pemahaman ini. Kufrun itu kafir, wa zindiqun dan zindik, kafir zindik, wa dhalalatun dan sesat. Kafir sesat begitu katanya. Walakin al-ibahiyun wujud min qadimiz zaman. Walakin akan tetapinya ibahiyun. Walakin ibahiyun akan tetapinya ibahiyun mawjudun itu ada min qadimiz zaman dari zaman dulu. Juhalun bodoh-bodoh, dolalun sesat. Laisa tidak ada lahum itu terhadap ibahiyun apa sun apa pemimpin ya'lamu yang mengetahui safaras al-ilmu pada ilmu syar'i yang berbangsa syariat, kama kayak keterangan yang bagi yang sebaiknya apa juhalun bodoh-bodoh, dolar sesat-sesat, laisa tidak ada lahum itu tetap kepada ibahiyun rasul utai pemimpin ya'lamu yang mengetahui safaras al-ilmu pada ilmu syar'i yang berbangsa syariat agama yang bagi, sama kayak keterangan yang bagi yang sebaiknya bang. Kata komentar Syed Muhammad, kritikan ya, kritikan Syed Muhammad bilang gini, orang ibahiyun itu sudah kafir, sesat, goblok lagi. Jadi gitu, maksudnya gitu bang ya. Mereka tuh ada dari zaman dulu, bodoh-bodoh, goblok-goblok, juga sesat-sesat. Kata pemimpin mereka yang nggak paham ilmu agama, gitu kata dia. Ini komentar kritikan kerasnya. Wa minhum, dan itu sebagian dari ahzab mutanawiyah atau ahli bid'ah, man utawi orang Qala yang berkata siapa man, ini salah lagi tulisannya, bukan bitana sufi, ba ta nun alif sin ho, ini kan lam. Bitana sukhil arwah, bitana sukhil arwah, bitana sukhil arwah, dengan reinkarnasinya ruh. Paham reinkarnasi ya? Reinkarnasi. Ada orang yang meyakini bahwa adanya reinkarnasi. Reinkarnasi. Yang biru-biru itu loh. Biru-biru. Reinkarnasi. Pokoknya sesat nih yang paham reinkarnasi sesat nih. Wantikoliha. Apa betul? Wantikoliha dan pindahnya arwah. Abadan
Abadal abadi, selama-lamanya. Pokoknya dia selama-lamanya nanti kalau ruh ini sudah reinkarnasi ke A, mati A pindah ke B, B mati pindah ke C, selama-lamanya pindah terus nih. Katanya orang ini. Wah, pemahaman dari siapa dia? Abadal abadi. Fil ashkhasi di seseorang, takhruju keluar apa arwah min badan akhar dari tubuh yang lain, min jinsihi dari jenisnya akhar, atau ghairihi atau selainnya akhar. Fil ashkhasi di dalam seseorang, takhruju keluar apa arwah min badan akhar dari tubuhnya orang lain, min jinsihi dari tubuhnya akhar, atau selainnya akhar. Pokoknya pindah-pindah nih ruh ini. Ruh ini kalau A mati pindah ke B, B mati pindah ke C, C pindah-pindah gitu. Reinkarnasi, ajaran sesat nih kalau ada yang mengatakan reinkarnasi. Mereka kalau ditanya dalil nggak punya. Mereka hanya mengatakan dengan kategori improvisasi. Gak punya dalil yang eksplisit, hanya sekedar imitatif. Waza'ama dan zama apa ya? Zama itu menyangka. Waza'ama dan menyangka. Waza'ama dan menyangka siapa siapa haula'i ya? Siapa haula'i, siapa mereka semua, mereka meyakini reinkarnasi, anna ta'dzibah sesungguhnya siksanya arwah, wa tan'imiha wa tan'imaha dan nikmatnya arwah, wa za'ama dan meyakini, menyangka siapa ulai orang yang mereka ulai yang menganggap reinkarnasi itu ada, maksudnya anna ta'dzibah sesungguhnya adabnya arwah, wa tan'imaha dan nikmatnya arwah, fiha di dalam apa nih? Fiha di dalam arwah, fiha dalam arwah, bihasal bizakaiha dengan hitungan bersihnya arwah, wa khabasi wa khubus khobusa wa khubusiha dan kejelekannya arwah. Qala berkata Syihabul Khawaji, siapa itu Syihabul Khawaji, di dalam kitab syarahnya Syihabul Khawaji Al-Syifa, mensyarahi kitab Asy-Syifa, Al-Syifa atas kitab Asy-Syifa. Waqaf kafar, sungguh mengkafirkan pada haula yang mempercayai reinkarnasi. Siapa ahlu syari, siapa ahli syariat. 5 karena perkara fihi di dalamnya bintak dibillah dari membohongi Allah, wa rasulih dan utusannya Allah, wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah. Sebagian orang-orang ahli syariat, ulama-ulama kita itu mengkafirkan orang yang meyakini adanya reinkarnasi. Meyakini reinkarnasi bisa dikafirkan karena sama saja tidak percaya akan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitabnya. Wa minhu, dan itu sebagian dari ahzab mutanawwi'ah, man utawi orang kalau yang berkata syaifaman bil quludi terhadap ulul wal ittihad dan ittihad, wa hum utawi
man qala bil hulul wal ittihad jahlatul mutasawwifati, itu orang bodoh ngaku sufi. Orang bodoh ngaku sufi. Yaquluna, berkata siapa, man qala inna, sesungguhnya Allah Ta'ala makhluk Allah al-wujud itu wujud dan mutlak yang mutlak. Wa inna ghairahu, dan selainnya Allah la yattasifu, itu tidak bersifatan secara ghairuhu bil wujud, dengan wujud aslan sama sekali. Hatta idza qalu, sehingga mengatakan siapa, man qala al insan wujudun, al insan utawi manusia wujudun, itu wujud. Fama'nahu maka utawi maknanya al insan wujud, annalahu, sesungguhnya itu tetap terhadap insan wujud, ta'alluqan, apa hubungan bil wujudil mutlak, terhadap wujud mutlak. Wa huwa utawi wujud mutlak Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala. Wa huwa utawi wujud mutlak Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala. Paham kalian? Gak jelas kan? Sedikit. Aduh. Ini tentang wahdatul wujud kalau nggak salah. Wahdatul wujud, salah satu aliran yang ada di Jawa namanya wahdatul wujud. Mereka mengatakan gini, yang wujud cuma satu, Allah. Wujud cuma satu, yang lainnya nggak wujud. Yang lainnya semua makhluk selain Allah nggak wujud. Manusia wujud. Manusia kok wujud? Ya karena wujudnya sama dengan Allah, gitu. Nggak jelas kan? Nggak jelas, ya nggak usah terus-terusnya. Wawa saya Allah. Qala, berkata siapa, al-alama al-amir, Qala, berkata siapa, al-alama al-amir fi hasyiyati Abdissalam, dalam kitab Hasyiyah Abdissalam, wa huwa kufrun sharihun, orang yang berkata seperti itu kufrun sharihun. Pokoknya orang-orang ini dia tuh berkatakan bahwa adanya manusia itu wujudnya tuh sama dengan Allah, ada hubungannya dengan Allah. Nah, ini menyamakan dengan Allah, ini kafir ini. Bahwa tawiman kufrun itu kufur itu kafir sharihun, jelas. Kata Imam al-alama al-amir bilang orang yang kayak gitu tuh kafir jelas. Wala hulula, tidak ada namanya konsep hulul, wala ittihad, dan konsep ittihad itu tidak ada. Ittihad itu kan satu jenis gitu kan, ittihad itu. Fa'in waqa'a, maka ketika jatuh apa hal hulul wal ittihad min akabiril awliya, dari pembesar-pembesar wali. Fa'in waqa'a, ketika jatuh apa hal hulul wal ittihad min akabir ulama, dari pembesar-pembesar wali. Ini fa'ilnya waqa'a, apa ma perkara. Yuhim, awhama yuhim, yang mengira siapa aulia dari kepada itu ma ubila, maka ditakwil. Ubila maka ditakwil. Wila maka ditawil apa? Ma, bima, dengan perkara yunasib, yang mencocoki apa? Ma yang kedua ini pada ma yang pertama. Paham sih? Paham? Kama, kayak keterangan ya kau yang jatuh apa ma minhum, terhadap sebagian akabir aulia fi wahdatil wujud, di
wahdatil wujud. Wahdatil wujud yang sama kayak golongan wahdatil wujud. Wahdatil wujud kaqauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian wahdatil wujud, ma fil jubah illallah. Ma tidak ada fil jubah, di dalam jubah, illallah, kecuali Allah. Wahdatil wujud itu kayak dia tuh kayak ketasawufan gitu, ketasawufan sangat gini loh. Dia tuh kayak bilang gitu, wahdatil wujud. Di saku saya ini ada Allah. Makanya semua yang mewujud itu Allah, semua yang ada itu ada Allah. Ada di saku saya ada, berarti ada Allah. Wahdatil wujud. Wahdatil wujud. Kalau kata bahasa Jawanya tuh manunggal kaulah bersatu bersama Allah. Aroda. Kita baca saja ya. Kalian pokoknya gak usah jauh-jauh lah kalau mikir Allah itu. Kalian pikir sifat kehambaan kita saja. Gak usah terlalu banyak mikirkan sifat-sifat, terlalu jauh mikirkan sifatnya Allah. Gak makamnya, gak konsumsinya kita itu. Paham gak? Kalian kalau sudah terbesit kayak pemikiran Allah kayak gimana ya? Allah kok bisa ya mewujud ya? Kok bisa sih semesta alam ini ada sebelum Allah itu gitu. Langsung kau tinggal masak mie kah, ngopi-ngopi, paham ya? Kata Gus Baha pun gitu. Gus Baha itu kalau sudah terpikirkan kayak sudah mensifati Allah, kayak Allah gini, wah langsung beliau tinggal masak mie rebus. Kata beliau, ngapain beliau? Paman saya tuh yang ngelpotnya Mbak Yemus ini, kalau sudah kepikiran kayak gitu langsung, dia kan punya itu, apa namanya, peliharaan, burung-burung gitu, langsung kasih makan, beli minum, mandiin, gitu. Biar gak kepikiran sampai sana-sana gitu, paham gak? Nanti kalau sudah kepikiran sampai sana-sana, tiba-tiba stres, jadab bilang, semuanya Allah. Di saku saya, bahaya. Aduh. Karena teman saya itu pernah pikiran kayak gitu. Kok bisa ya alam semesta ini tercipta ya? Ada teman saya masih hidup sampai sekarang. Dia kepikiran gitu. Saya kepikiran tentang Allah. Kenapa ya alam semesta ini tercipta gini-gini? Kalau semesta waktu itu belum diciptakan, bentuknya kayak apa ya? Dia kepikiran gitu. Wah sudah gak nalar banget tuh pemikiran. Tiba-tiba pingsan ya. Wah saking gak kuatnya. Otak pingsan. Makanya gak usah terlalu jauh. Langsung tinggal buat apa? Kabur kayak. Aroda menginginkan siapa ba'duhum annama sesungguhnya perkara fil jubbati di dalam jubah. Bal wal kaunu kulluh la wujuda lahu illa billah. Bal wal kaunu, bahkan apa maknanya bal itu kalau kita bahasa Jawanya itu balik. Kalau bahasa Indonesianya apa? Sebaliknya. Masa sebaliknya? Gak meyakinkan segala. Nah, balik. Bal wal kaunu, sebaliknya utawi alam semesta. Enak. Apa maknanya enak? Balik. Bal wal kaun, bahkan bal wal kaun, bahkan utawi alam semesta kulluhu ya seluruhnya al kaun la wujuda itu tidak wujud, la wujuda itu tidak wujud lahu terhadap kaun illa billah kecuali karena Allah. Dia tuh bilang gini, semua ini Allah, di jubah saya, di dalam saku saya ini ada Allah. Cuma bahasa mereka tuh kurang dipoles, kurang dipoles, dihaluskan. Yang mereka inginkan tuh gini, alam semesta ini tidak akan tercipta kecuali karena Allah. Itu yang mereka maksud, paham nggak? Wahdatul wujud itu cuma bahasanya tuh kurang dipoles. Maka malah mereka bilangnya alam semesta ini Allah. Bahkan jubah saya, di saku saya dalam ini Allah. Ini paham nggak?
Padahal yang mereka inginkan tuh jubah saya, di dalam jubah saya, di dalam saku saya, ini semua tercipta karena Allah. Gitu. Mereka inginkan itu, cuma bahasanya kurang dipoles, akhirnya mensesatkan banyak orang. Makanya Syekh Siti Jenar di Jawa itu dipenggal sama Wali Songo, karena pemahaman wahdatul wujud, manunggal kaulo Gusti. Banyak muridnya, masyarakat itu salah paham, akhirnya mengatakan semua Allah, di saku Allah. Ketahuan gitu sama Wali Songo, Syekh Siti Jenar langsung dipenggal sama Wali Songo. Kalau nggak salah Sunan Kalijaga. Ya, hati-hati kan kalau pemahaman kayak gitu. Enggak. Bekola. Dok siapa ya?